saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah tentang mobil listrik. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Faisal Bizai. Saya Bukit Bukti. Saya Ramadhani. Nah, di kata ini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk mengendarai motor listrik. Nah, energi listrik ini yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi listrik. Mobil listrik sangat populer pada akhir abad 19 dan pada awal abad 20. Tapi kemudian popularitasnya meredup kembali karena teknologi mesin pembakaran dalam semakin maju, semakin meningkat. Nah, krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an pernah membangkitkan sedikit minat pada mobil-mobil listrik ini. Nah, tapi baru pada tahun 2000-an awal lah para produsen kendaraan baru menaruh perhatian yang serius pada kendaraan mobil listrik ini. Nah, mobil listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar. Yang paling utama adalah mobil listrik mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Nah, lalu B itu rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Hilmi. Oke, di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama adalah apakah mobil listrik memiliki jenis yang lain? Dan yang kedua, apa tujuan adanya mobil listrik? Dan yang ketiga, apa fungsi mobil listrik? Nah, di sini saya disuruh jawab ke Maduri. Oke, jawabannya adalah tujuan masalah. C. Yang 1, mengetahui jenis-jenis dari mobil listrik. Yang 2, mengetahui tujuan dari mobil listrik. Yang 3, mengetahui fungsi mobil listrik. Bab 2. Nah, di sini ada bab 2, yaitu landasan teori. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan oleh suatu atau lebih dari motor listrik. Nah, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai yang dapat diisi ulang atau perangkat penyimpanan energi lainnya yang saya sudah sebutkan tadi di rumusan masalah. Motor listrik atau mobil listrik ini memberi energi listrik secara instan serta menciptakan akselerasi yang kuat dan halus. Nah, mobil listrik ini praktis pertama diproduksi pada tahun 1880. Mobil listrik ini memiliki beberapa kelebihan potensial, nah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bab 3 itu ada pembahasannya, yang ini akan dibacakan oleh Ramadhani. Bab 3, pembahasan. A. Jenis-jenis mobil listrik. Saat ini tren penggunaan mobil listrik semakin masif di Indonesia. Sederajat mobil dan motor listrik sudah cukup banyak dijual. Sesuai dengan namanya, mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian digerakkan oleh tenaga listrik di baterai yang dapat diisi ulang. Berikut adalah jenis-jenis mobil listrik. Baterai elektrik. Nomor 1. Mesin yang disebut BEF. Ini mobilnya. Yang warna putih yang di atas. Oke. Jenis mobil ini juga dikenal dengan nama AEF. Kendaraan yang diperoleh sepenuhnya dengan penggunaan listrik di baterai. Jenis BEF tidak memiliki mesin pembakaran. Listrik disimpan pada baterai pod. Pengisian baterai dilakukan dengan menghubungkannya ke jaringan listrik eksternal. Pada 2021 lalu, Hyundai Indonesia mendominasi penjual kendaraan listrik berbasis baterai alias BEF. Okay. Hyundai Kona Electric tercatat sebagai mobil listrik terlaris di
kategori tersebut. Selain Kona, listrik jenis IONIQ pun termasuk mobil Hyundai jenis VEF. Yang nomor 2 saya pasrahkan kepada Ilmi Salahuddin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis mobil listrik yang bermerek hybrid electric vehicle atau singkatannya HEV. Jenis mobilnya seperti ini, Lamborghini. Tapi ini listrik, Lamborghini itu bahan bakar. Oke, saya akan juga menjelaskan tentang mobil HEV ini. Jenis mobil listrik ini disebut standar hybrid atau paralel hybrid. Mobil listrik jenis HEV memiliki dua sistem bergerak, yaitu mesin pembakaran atau IC dan motor traksi. IC mendapat energi dari BBM, motor mendapat daya dari baterai. Untuk cara bekerja mobil listrik HEV ini, baik mesin maupun motor dapat memutar transmisi menggerakkan roda pada saat bersamaan. Lalu, saat pengereman maka motor dapat berubah menjadi generator dan mengisi baterai. Karena juga mendapat energi dari BBM, maka mobil ini memiliki tangki pemasok BBM ke mesin seperti mobil biasa. Mobil ini tidak punya charging port, maka baterainya tidak dapat diisi ulang dari luar sistem seperti jaringan listrik PLN. Jenis mobil berikutnya saya akan masukkan ke Faisal Fizain untuk menjelaskan. Oke, di sini mobil 3 ada plug-in hybrid electric vehicle atau yang bisa disingkat PHEV. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, mobil ini kalau seperti bahan bakar yaitu seperti Pajero. Nah, jenis mobil ini adalah jenis hybrid yang memiliki mesin pembakaran atau IC dan motor traksi listrik. Nah, jenis mobil ini dapat ditenagai oleh sumber energi fosil seperti bensin atau sumber alternatif lainnya. Nah, biasanya dapat beroperasi setidaknya dalam dua mode, yaitu all electric mode di mana hanya listrik pada baterai sebagai energi penggerak mobil tersebut. Lalu beberapa tipe mobil listrik PHEV ini di Indonesia dapat menempuh lebih dari 70 mil menggunakan listrik saja. Cara bekerja mobil ini biasanya mulai dengan all electric mode dan berjalan menggunakan energi listrik hingga baterai habis. Beberapa model mobil HEV ini dapat bisa beralih ke hybrid mode saat laju kendaraan pada posisi stabil di jalan raya. Umumnya di atas 60 atau 70 mil per jam. Lalu jika baterai telah kosong, maka bensin akan mengalami alih dan mobil beroperasi sebagai hybrid non plug-in. Nah, mobil ini berarti bisa memakai listrik dan memakai bensin. Lalu yang terakhir itu ada mobil full size elektrik dan akan dibacakan oleh Hilmi lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis mobil berikutnya yang bermerek full size electric vehicle atau disingkat PCEV. Gambar mobilnya seperti ini. Seperti mobil sedan yang 2020 keluar kemarin. Nah, gitu. Jenis atau tipe mobil listrik ini juga dikenal sebagai full service atau VCV atau kendaraan zero emission. VCV ini menggunakan hidrogen sesuai sumber energi untuk menghasilkan listrik dari sistem sel bahan bakar. Listrik dipakai untuk mengaktifkan motor menjalankan kendaraan. Jadi listrik ini di dalam mobil ini digunakan untuk menghidupkan mobilnya dan mesinnya dan bisa berjalan kalau hidup. Cara kerja mobil listrik jenis VCEV hampir mirip dengan mobil listrik BEV. Mobil listrik BEV itu mobil listrik yang tadi sudah disebutkan oleh Romadoni. Hanya saja jenis VCEV memiliki sistem yang mengkonversi energi kimia pada fosil menjadi listrik. Kalau BEV tidak mempunyai energi kimia dan kalau VCEV ini mempunyai, begitu perbedaannya. Sayangnya, untuk mobil listrik VCEV ini sendiri belum banyak pengguna di Indonesia. Jadi VCEV ini belum terimpor ke Indonesia.
ada paling 1, 2, 3 sampai seterusnya, tapi tidak banyak. Untuk mobil Hyundai sendiri, ada mobil Hyundai Nexo yang termasuk VCEV. Nexo memiliki tangki bahan bakar hidrogen 3 lapis, termasuk serat karbon berkekuatan tinggi dan dikendalikan oleh berbagai perangkat keamanan. Jadi mobil Nexo ini bisa digunakan menggunakan bahan bakar, bisa menggunakan listrik juga, dan mempunyai alat tangkinya mempunyai 3 lapis. Jadi kalau mengisi bensin insya Allah akan, kalau full itu 500.000. Dan serat karbonnya itu kuat, meski dipancing-pancing nggak akan hancur. Nah begitu. Dan alat keamanannya terjamin karena diciptakan dari Nexo. Nexo itu pabrik seperti Honda, Yamaha, tapi Nexo ini mobil listrik dari Jepang barat. Oke. Yang ke B dari bab pembahasan ini fungsi mobil listrik yang saya berikan untuk Romadoni, biar menjelaskan untuk fungsinya. Ya, yang B, fungsi mobil listrik. Bisa dikatakan kendaraan listrik menjadi solusi pilihan mobil yang daerah perkotaan yang sudah terpapar polusi udara yang begitu tinggi. Kelebihan selanjutnya adalah dikarenakan mobil ini digerakkan oleh listrik, maka suara mesin yang dihasilkan lebih senyap atau tidak bising. Yang C, tujuan mobil listrik. Mobil listrik disebut sebagai mobil ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi yang mana dapat mempengaruhi polusi udara di sekitarnya. Kendaraan ini memiliki mekanisme laju yang diproses menggunakan daya listrik. Dengan begitu tidak akan menghasilkan residu emisi CO2 dan CO. Oke, bab 4 penutup yang dibacakan oleh Profesor Lutfizan. Nah, yang terakhir dari kata ini yaitu adalah bab 4 yaitu penutup. Yang pertama di penutup itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari mobil listrik adalah mobil yang digerakkan oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai yang dapat diisi ulang atau perangkat penyimpanan energi lainnya. Nah, yang B, saran. Kita harus melestarikan mobil listrik karena mobil listrik dapat meminimalisir terjadinya polusi udara. Nah, mobil listrik ini sangat berguna di kalangan Indonesia ini, apalagi seperti di Jakarta dan di Surabaya yang polusi udaranya itu sangat tinggi, sangat kotor. Maka mobil listrik ini ramah untuk digunakan di lingkungan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.